Perkenalkan, nama aku Devisa Putri Mija dengan NIM 2206081885. Kalau aku Nikola Erni Tri Utami dengan NIM 2206082200. Dan aku Elizabeth dengan NIM 2206088189. Kami bertiga dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas A6 STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Guys, di video kali ini kami bertiga akan membahas mengenai pendidikan karakter ataupun nilai-nilai karakter untuk anak usia dini. Nah, sebelum jauh kita membahas hal tersebut, aku mau sapa dulu nih ke teman aku. Halo Erni. Halo Depi. Gimana kabarnya Erni? Baik. Kalau Depi gimana? Aku baik. Eli gimana? Kabar baik dong. Kalau Debbie gimana? Baik juga dong. Nah guys, tadi kan kita bertiga sudah bilang ke teman-teman bahwa kita bertiga akan membahas mengenai pendidikan karakter ataupun nilai-nilai karakter untuk anak usia dini. Nah aku mau tanya dulu nih sama kamu Erni, menurut kamu apa sih ataupun bagaimana pendidikan karakter ataupun nilai karakter yang penting untuk anak usia dini? Oke, kalau menurut saya, misalnya pendidikan atau penanaman nilai karakter yang penting untuk anak usia dini, kalau di rumah penanaman nilai disiplin, jujur, bertanggung jawab. Contohnya misal kalau kita baru bangun tidur, kita harus menyiapkan atau membereskan tempat tidur kita. Itu kan bertanggung jawab, disiplin di situ. Kalau misalnya di sekolah harus mendengarkan apa kata ibu guru, terus harus sopan, harus bisa bergaul dengan teman, jangan mau sendiri-sendiri aja kalau di sekolah. Iya, mainnya. Iya. Dan juga ada hal yang menurut saya sangat penting ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ada 3 kata ajaib menurut saya, yaitu kata tolong, minta maaf, dan terima kasih. Jadi jika dari kecil udah diajarkan kata-kata ajaib ini, semakin bertambahnya usia, anak-anak juga perkembangannya juga akan lebih baik gitu ya, lebih sopan sama orang tua, menghargai orang tua. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan tanggapan Erni tentang pendidikan ataupun nilai-nilai karakter untuk anak usia dini di sekolah ataupun di rumah. Nah lalu kita akan mendengar nih bagaimana sih pendapat Eli tentang hal tersebut. Kalau pendapat aku sih simple ya, karena nantinya kita bakal jadi seorang ibu Ya, dan betul. kita juga calon pendidik. Dari kita orang dewasa nih kita harus mampu memberi contoh. Contohnya kalau kata Kak Erni tadi itu membereskan tempat tidur gitu kan. Nah, kalau dari kita orang tuanya aja ndak membereskan tempat tidur, anak tuh kayak ndak apa-apa, orang tua aku aja kayak gini gitu. Betul banget nih. Jadi perlu ya diajarkan Iya. untuk anak bagaimana kita memberikan contoh agar mereka bisa meniru ya. Ya, meniru. Terus apa lagi nih selain itu? Kalau kata tolong, terima kasih sama maaf itu juga menurut saya tuh dari kita orang tuanya juga. Iya, betul. Misalnya betul, kayak betul. kita nih minta tolong sama anak kecil gitu kan, jangan kita kayak seenak-enaknya menyuruh gitu kan. Lebih baik kalimatnya diganti gitu kan, kayak misalnya adek atau kakak, biasa kita manggil anak kita kan, kayak kakak boleh nggak mama minta tolong ini, jadi anak tuh akan terbiasa gitu. Iya, Oke. Nah, itu kan kita sudah mendengar ya bagaimana tanggapan Kak Erni dan Kak Eli mengenai pendidikan ataupun nilai karakter untuk anak usia dini. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian berdua. Ini kan kalian berdua nanti akan menjadi pendidik sekaligus akan menjadi seorang ibu. Ya cuma kan mungkin aku akan juga seperti itu Iya. ya. Iya, amin. Aku mau nanya nih, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk menerapkan hal tersebut ke anak kalian ataupun ke peserta didik kalian nanti? Eli dulu deh, gimana? Apa ya, kayak misalnya kita harus menjadi teladan dulu ya, kira-kira kan. Memotivasi. Iya, betul, iya. memotivasi. Kalau kitanya baik, kita ngasih contoh yang baik, otomatis anak
akan meniru ya apa yang kita lakuin. Kayak interaksi kita dengan orang dewasa lainnya. Karena pada dasarnya anak-anak itu mudah menyerap perlakuan orang Iya. dewasa. Apalagi kalau anak usia dini Iya. ya 0 sampai 6 tahun itu kan kita menyebutnya golden age. Jadi ketika anak usia dini itu mereka lebih mudah untuk menyerap ya. Iya. Tentunya. Benar. Nah, jadi sebagai orang yang dewasa, tentunya dari Kak Edi dan Kak Erna tadi mereka bilang bahwa kita perlu berikan contoh yang baik untuk anak-anak yang akan meniru perlakuan kita. Iya. Nah guys, itulah sedikit tips and trik ataupun pengetahuan yang kami tiga dapatkan selama di semester 5 ya kita ya, di semester 5, dan kami membagikan sedikit tips itu untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan ataupun bunda-bunda di rumah juga membutuhkan hal tersebut. Nah, tentunya kami bertiga juga berharap bahwa video ini bisa berguna dengan baik untuk semua orang. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, saya bersama teman-teman saya merekomendasikan kampus kami. Kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di kampus STKIP terdapat 9 prodi guys. Nah, kami dari prodi PG PAUD merekomendasikan teman-teman untuk masuk ke prodi kami. Di prodi kami tidak hanya untuk perempuan loh guys, untuk laki-laki juga bisa. Jadi laki-laki yang merasa minder nih mau masuk PG PAUD padahal suka anak kecil dan suka dunia anak ya teman-teman. Iya. Nah, kalian bisa nih bergabung sama kami, kami akan welcome sama kalian. Dan di prodi kami tidak menormalisasikan yang namanya senioritas. Jadi kami tetap memandang teman-teman semuanya sama. Entah itu pun tingkat atau pada tingkat kami ya teman-teman. Iya. Nah, semuanya tuh sama. Jadi tidak beda-bedakan angkatannya. Iya. Nah, di kampus STKIP juga khususnya di prodi kami sangat seru loh guys. Menyenangkan. Dosen-dosennya baik, pengertian. Tugasnya juga enggak banyak di kelas ya guys. Iya, banyak proyek. Kan laki-laki kan agak gimana ya kalau banyak tugas yang berbentuk apa ya? Kayak seperti tugas-tugas mingguan segala macam. Iya. Tapi itu jarang ya teman-teman. Jarang. Jadi untuk kalian yang ingin kuliah tapi dengan tugas yang minim, Iya. bisa nih masuk ke prodi kami. Iya. Dan yang perlu kalian ketahui sekarang, prodi PAUD bukan hanya bisa ngajar di PAUD atau di TK loh. Betul, ada kelebihannya. Sebutkan Iya. nih kelebihannya apa? Bisa ngajar di SD khususnya di kelas rendah ya guys, di kelas 1, 2, dan 3. Betul. Jadi bagi teman-teman yang bingung, oh ini prodi PAUD hanya untuk ngajar PAUD aja? Enggak ya. Enggak. Maksudnya bisa untuk ngajar kelas rendah ataupun kelas kecil. Khusus juga bagi teman-teman yang mikir biaya. Di STKIP ini ada KIP ya guys. Iya. Betul. Kuota untuk PG PAUD itu Besar. besar. Betul teman-teman. Jadi mari bergabung bersama kami. Kami akan dengan senang hati menyambut teman-teman di sini. Nah, teman-teman yang kepo nih mengenai aktivitas kami, terus nggak tahu cara untuk daftar, bisa kepoin IG kami STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan juga IG program studi kami PG PAUD STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dan juga khususnya untuk keseruan kelas kami juga ada ya teman-teman. Iya, Nama ada IG-nya IG. itu A6 PG PAUD Persada Katulistiwa Sintang. Teman-teman bisa cek dan bisa mendaftar mulai dari sekarang. Iya. Oke, kami tunggu ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.